Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan sejumlah tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang akan saya bacakan secara berseri ya, dari beberapa tulisan tentang dunia pewayangan yang saya muat di blog pribadi saya sawali.info. Sumpah Kresna dan Trauma Drupadi. Gigi Salwa yang kuat terdengar gemeletuk menahan amarah. Bola matanya liar menerawang dan menelanjangi wajah Kresna dalam layar memorinya. Pada saat yang lain, keriap bola matanya meluruh, menggerayangi wajah si Supolo yang lumpuh tak berdaya, tewas di tangan Kresna. Ketika upacara agung Raja Suya yang diadakan Yudhistira di Indrapasta berlangsung. Dia tahu benar bahwa Kresna dan Sisupala memang bermusuhan meski mereka saudara sepupu. Basudewa, ayah Kresna, kakak beradik dengan Srutadewi, ibu Sisupala. Namun cinta agaknya telah membuat hubungan persaudaraan mereka pupus. Kresna dianggap telah merebut Dewi Rukmini, kekasih Sisupala. Salwa berkali-kali menahan napas. Salwa sungguh tidak bisa menerima kematian Sisupala, sahabat karibnya itu. Setelah melalui diskusi matang dengan para komandan prajuritnya, Salwa dengan kekuatan penuh menyerang Dwarawati, negeri Kresna secara mendadak. Ugrasena yang diberi amanat untuk menjaga Dwarawati tak sanggup menghadapi kekuatan Serdadu Salwa. Benteng kokoh yang mengelilingi ibu kota Dwarawati dengan persenjataan lengkap, canggih dan mutakhir, logistik yang lebih dari cukup ternyata tetap gagal menghadapi gempuran prajurit Salwa yang amat militan, kuat dan terlatih. Lantaran makin terdesak, Ugrasena segera mengumumkan keadaan darurat perang. Seluruh rakyat Dwarawati dilarang pergi ke ruang-ruang publik. Semua sudut kota dijaga ketat para prajurit dengan siaga penuh. Pelabuhan diblokir. Para pelancong dilarang masuk. Wajib militer diperlakukan untuk para pemuda Dwarawati demi memperkuat pertahanan. Meski demikian, Ugrasena tetap tak sanggup membendung arus kekuatan Salwa yang menggemuruh bagaikan banjir bandang. Pertahanan Dwarawati jebol. Perang telah membuat Dwarawati berduka. Selain ibu kota yang menjadi urat nadi dan magnet kekuasaan porak-poranda, tidak sedikit prajurit dan penduduk sipil yang harus menjadi korban. Sepulang dari Indraprasta, Kresna meradang. Ia tak sanggup menyaksikan prajurit dan rakyatnya yang menjadi korban perang sia-sia.
Melalui nari perangnya, saya ulang, melalui naluri perangnya yang sudah terlatih dan amarah yang memuncak, Kresna menggelar serangan balasan. Berkat taktik jitu dan rekam jejaknya yang ngedap-edapi dalam strategi militer, ia sukses melumpuhkan kekuatan Serdadu Salwa. Baru saja ia usai terlibat dalam perang sengit, mendadak ia mendengar berita tentang kekalahan Pandawa dalam permainan dadu yang panas dan licik di Hastinapura, hingga akhirnya Pandawa harus diasingkan di hutan belantara yang angker. Mengingat Pandawa sudah dianggap sebagai bagian dari darah dagingnya, Kresna bergegas menemui para Pandawa di tempat pengasingannya. Ikut dalam rombongannya adalah Dastroketu, anak Sisupolo yang sangat kecewa terhadap perilaku Duryudana yang busuk. Sepeninggal Kresna, hutan yang angker itu kembali diselimuti kabut duka. Seperti berselimutkan jubah malaikat maut, para Pandawa yang lule tak berdaya hanya bisa pasrah menerima suratan nasib. Duka dan tangis meledak ketika pertemuan itu terjadi. Drupadi, istri para Pandawa, mendekati Kresna dengan tangis tertahan. Air mata duka menjebol pertahanan kelopak matanya yang sayu. Lantas menuturkan peristiwa pahit yang dialaminya ketika para suaminya tengah menghadapi kelicikan dan tipu muslihat Kurawa. Aku diseret ke depan persidangan. Anak-anak Dristorastro menghina aku dengan sangat keji. Mereka menelanjangi aku dan mengira aku akan sudi menjadi budak mereka. Mereka perlakukan aku seperti perlakuan mereka terhadap dayang-dayang di Hastinapura. Yang lebih menyakitkan, Bisma dan Dristorastro yang seolah lupa akan asal kelahiranku dan hubunganku dengan mereka. Tutur Drupadi dengan tangis tertahan. Kresna tampak sedih dan terharu. Ia berusaha sekuat tenaga agar air matanya tidak menjebol pelupuk matanya. Wahai Janardana, suami-suamiku pun tidak melindungi aku dari penghinaan manusia-manusia bejat itu. Kekuatan raga Bima yang perkasa dan senjata Gendewa Arjuna yang sakti tak ada artinya lagi. Padahal orang yang lemah sekalipun jika mendapat penghinaan sekecil itu pasti akan bangkit melawan. Namun, Pandawa yang terkenal sebagai pahlawan-pahlawan hebat malah tidak melakukan apa-apa. Aku putri raja dan menantu Raja Pandu, diseret ke depan persidangan dengan rambut dicengkeram. Aku istri 5 Pandawa besar, merasa terhina sehina-hinanya. Wahai Madusudana, engkau pun telah meninggalkan aku. Usai menumpahkan kepedihannya, sekujur tubuh Drupadi bergetar. Darahnya menggelegak hingga memuncak ke ubun-ubun. Kresna yang sedari tadi menyimak dengan menahan kepedihan yang menggodor ulu hatinya mencoba menghibur Drupadi dengan kata-kata bijak yang masih tersisa. Mereka yang telah menghinamu kelak akan binasa dalam perang besar yang penuh pertumpahan darah. Hapuslah air matamu. Aku berjanji segala penghinaan yang menimpamu akan dibalas setimpal. Aku akan menolong Pandawa dalam segala hal. Engkau pasti akan menjadi permaisuri raja di raja yang agung. Langit boleh runtuh, gunung Himalaya boleh terbelah. Bumi boleh retak, lautan boleh kering, tetapi kata-kataku ini akan kupegang teguh. Aku bersumpah di hadapanmu. Kata Kresna dengan vokal lantang. Sumpahnya mengangkasa dan menggema seperti mampu menyentuh dinding langit. Dristojumuna pun mencoba menghibur diri serta menghibur hati adiknya yang sedang terluka. Hapuslah air matamu, adikku.
Aku akan membunuh Durna, Sri Kandi akan menewaskan Bhisma. Bima akan melenyapkan nyawa Duryudana dan saudara-saudaranya, sedangkan Arjuna dan para Pandawa yang lain akan menamatkan Karna, anak Seskreta kuda itu. Di samping itu, para Pandawa yang duduk keluh dan tertunduk Kresna kembali berujar, ketika peristiwa sedih itu menimpa dirimu, aku sedang berada di Dwarawati. Andai kata aku ada di Hastinapura, aku pasti tak akan membiarkan kecurangan itu terjadi. Walaupun tidak diundang, kalau aku tahu pasti akan datang untuk mengingatkan Durna, Kerpa, dan para ksatria tua lainnya akan tugas kewajiban mereka yang suci. Aku pasti akan mencegah permainan curang itu dengan jalan apapun. Ketika Sengkuni menimpamu atau menipumu, aku sedang bertempur melawan Raja Salwa yang menyerang Dwarawati. Aku baru mendengar tentang ini setelah mengalahkannya. Aku sangat sedih mendengarnya. Lebih-lebih karena aku tak kuasa segera menghapus dukamu. Ibarat membetulkan bendungan rusak, tidak bisa langsung selesai dan untuk sementara air tetap merembes. Usai berkata demikian, Kresna dan rombongan minta diri untuk kembali ke Dwarawati. Demikian juga Kresna dan rombongan minta diri untuk kembali ke Dwarawati. Demikian juga dengan Dristojumena. Ia kembali ke Pancala, membawa anak-anak Drupadi dari kelima suaminya itu. Sepeninggal Kresna, hutan yang angker itu kembali diselimuti kabut duga, seperti berselimutkan jubah malaikat maut. Para Pandawa yang lule tak berdaya hanya bisa pasrah menerima suratan nasib yang menelikungnya. Drupadi belum juga sanggup mempus trauma yang terus membadai dalam jiwanya. Entah sampai kapan. Sebuah telaga menjangan dan keterasingan. Sungguh bukan hal yang mudah bagi Pandawa untuk melalui masa-masa pembuangan. 13 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mampu melawan kesengsaraan dan penderitaan dalam pengasingan. Sedemikian dahsyatnya kesengsaraan dan penderitaan itu mengurung mereka sampai-sampai rimba dan seisinya tak sanggup menyembunyikan dukanya. Tanah gersang dan retak-retak, pepohonan layu dan meranggas. Satwa hanya mampu menyanyikan irama elegi yang perih dan tragis. Kini 12 tahun nyaris terlewati. Itu artinya, setahun lagi para Pandawa akan terbebas dari perangkap licik para Kurawa yang dengan amat sengaja hendak menyingkirkannya dari negeri Hastinapura. Meski demikian, kelima putra Pandu yang selalu diikuti Drupadi dengan penuh kesetiaan itu mesti pandai-pandai menyamar. Kalau sampai pihak Kurawa berhasil membuka kedok penyamaran mereka, maka malapetaka itu akan terulang. Dengan langkah gontai dan tersaruk-saruk, Yudhistira dan keempat adiknya berlindung di bawah pepohonan yang kering dan layu. Terik matahari memanggang. Belum sempat mereka melepas lelah, mendadak seorang lelaki tua berteriak minta tolong. Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Seekor menjangan telah berbuat kurang ajar. Tungku tempat memasak istriku dibawa kabur. Teriak lelaki tua itu sembari menahan napas.
Pendawa saling berpandangan. Tolonglah Tuan, tangkap menjangan itu dan bawa tungku itu kemari, sambung lelaki tua itu menghibah. Karena tidak tega, kelima bersaudara itu segera memburu ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu sepenuh tenaga. Namun usaha mereka gagal membuahkan hasil. Menjangan itu seperti tertelan perut bumi, tak jelas lagi jejaknya. Akibat rasa haus yang mencekik leher dan kelaparan yang melilit perut, memaksa para Pandawa menghentikan pengejaran. Mereka sudah tak punya daya dan kekuatan untuk mampu menolong lelaki tua itu. Mereka beristirahat di bawah beringin tua dengan napas sengal. Saat ini kita benar-benar telah menjadi manusia tak berguna. Bagaimana tidak? Menolong seorang kakek yang kehilangan tungku saja kita sudah gagal melakukannya. Apalagi menghadapi persoalan berat. Seloroh Nakula dengan wajah memelas. Seandainya kita dulu menghabisi Kurawa yang telah mempermalukan di depan banyak orang itu, nasib kita tentu tak akan sehina ini. Sekarang kita benar-benar sudah kehilangan segalanya akibat sikap lembek dan sok rendah hati. Saut Bima dengan bola mata membelalak. Tapi kita mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Aku pun juga hanya bisa diam ketika dibuli dan dihina habis-habisan oleh karena anak saya kereta kuda itu. Oh, dasar nasib. Keluh Arjuna. Yudhistira tertunduk. Ia merasa bersalah dan bisa merasakan kesedihan hati adik-adiknya. Rasa putus asa mulai menggerayangi jiwa mereka. Untuk mengalihkan perhatian, Yudhistira minta tolong kepada Nakula untuk mencari air sebagai pengobat dahaga. Nakula, adikku, coba kamu panjat pohon itu. Perhatikan sekeliling. Kalau ada sungai atau telaga, ambillah air untuk kita minum bersama. Pinta Yudhistira. Tanpa menyahut, Nakula bergegas memanjat pohon yang cukup tinggi. Matanya berbinar ketika dari kejauhan dilihatnya ada sebuah telaga dan segerombolan bango yang terbang melintas. Nakula segera turun dan berjingkat menuju ke arah telaga itu. Namun, ketika hendak mengambil air dari dalam telaga itu, tiba-tiba gendang telinganya menangkap suara yang sangat berwibawa. Hai putra Madrim, jangan mengambil hak milik orang lain. Telaga itu milikku. Kalau mau ambil izin dulu, itu pun kalau aku mengizinkannya. Gertak suara tanpa wujud itu. Nakula tersentak. Karena sudah tak sanggup menahan rasa haus, Nakula tak memedalikan suara itu. Ia langsung mengambil air dan meminumnya, namun aneh Nakula pingsan seketika. Lantaran sudah cukup lama Nakula tidak muncul, Yudhistira meminta Sadewa untuk mencarinya. Setiba di dekat telaga, Sadewa terperangah begitu menyaksikan tubuh Nakula terbaring tak berdaya. Namun rasa haus yang benar-benar telah mencekik leher, Sadewa pun segera mengambil air dan meminumnya. Namun, belum sampai tetesan air itu jatuh ke dalam kerongkongannya itu, suara aneh tanpa wujud itu kembali membahana, memekakkan telinganya. Sadewa tak peduli hingga akhirnya bernasib tragis seperti kakaknya. Yudhistira mulai cemas. Kedua adiknya tak kunjung datang membawakan air untuknya. Dengan bibir gemetar, ia meminta Arjuna untuk menyusul kedua adiknya. Ketika tiba di tepi telaga, bola matanya membelalak menyaksikan tubuh kedua adiknya itu tak berdaya. Sama seperti kedua adiknya,
Telinga Arjuna juga menangkap suara tanpa wujud. Hai putra Kunti, jangan asal ambil air telaga milikku tanpa izin. Itu pun kalau aku mengizinkannya. Jika nekat, kamu akan bernasib sama seperti kedua adikmu. Suara tanpa wujud itu menggema di gendang telinga Arjuna. Penengah Pendowo itu geram, giginya gemelutuk. Dasar pengecut, tunjukkan dirimu yang sebenarnya, akan kuhabisi kau. Teriak Arjuna sembari membidikkan panah ke arah suara tanpa wujud itu. Panahmu hanya akan menerpa angin, putra Kunti. Tak usahlah pakai kekerasan segala. Jawab saja pertanyaanku. Kalau bisa menjawab, silahkan kamu ambil air telaga sesukamu. Beneran ini, swear. Saut suara tanpa wujud hingga membuat Arjuna semakin geram. Meskipun demikian, rasa haus telah mengalahkan segalanya. Ia tak kuasa lagi menahan cekian rasa hausnya. Dengan cepat, Arjuna segera mengambil air telaga dan meminumnya. Dan tak lama kemudian Arjuna pun kelimpungan tak berdaya. Rasa cemas dan khawatir benar-benar menghinggapi wajah Yudhistira, Nakula, Sadewa, dan Arjuna tidak juga menampakkan batang hidungnya. Dimas Bima, agaknya belakangan ini keberuntungan tidak berpihak kepada kita. Nakula, Sadewa, dan Arjuna belum juga kembali. Tolong kamu cari sampai ketemu, ada apa sebenarnya? Kata Yudhistira terbata-bata. Dengan kekuatan tenaga yang masih tersisa, Bima segera bangkit dan bergegas menuju ke arah telaga. Sampai di tepi telaga, ia sedih melihat ketiga kakaknya, ketiga saudaranya tak berdaya. Itu pasti ulah makhluk-makhluk siuan berwatak jahat. Pakai strategi perang proksi segala, dasar gendeng, gumam Bima. Tiba-tiba saja seperti ketiga saudaranya, telinga Bima menangkap suara tanpa wujud. Hei Bimasena yang perkasa, kamu boleh minum dan ambil air telaga sesukamu setelah berhasil menjawab pertanyaanku. Jika nekat, kamu akan bernasib sama seperti ketiga saudaramu. Kurang ajar, berani-beraninya mengancamku. Memangnya siapa dirimu? Kalau memang berani tampakkan wujudmu. Sudah lama kukuku tidak merobek-robek perut manusia. Saat Bima sambil mengambil air telaga dan meminumnya. Tak ya lagi, tubuh Bima yang kekar itu pun menggelosor tak berdaya di tepi telaga. Yudhistira yang termangu di bawah pohon beringin tua benar-benar dicekam rasa cemas dan khawatir ketika keempat saudaranya tak juga kembali. Ia bergegas menuju ke arah telaga. Rasa sakit dan perih benar-benar menohok ulu hatinya ketika menyaksikan tubuh keempat adiknya tak berdaya di tepi telaga. Bola matanya bergerak mengelilingi telaga, tak ada sedikit pun jejak-jejak kekerasan. Semuanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Lantas perbuatan siapakah ini hingga membuat keempat saudaraku tak berdaya? Tanya Yudhistira pada dirinya sendiri. Aduh putra Kunti, kamu tidak perlu heran dan bertanya-tanya pada dirimu sendiri. Saudara-saudaramu telah mati karena tak menghiraukan kata-kataku. Jangan ikuti mereka. Jawab saja pertanyaanku. Kalau berhasil silahkan minum dan ambil air telaga sepuasmu. Kata suara tanpa wujud. Yudhistira yakin suara tanpa wujud itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya kelimpungan. Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu, wahai saudara suara tanpa wujud, sahut Yudhistira. Apa yang menyebabkan matahari bersinar setiap hari? Kekuatan Sang Pencipta. Apa yang bisa membebaskan semua mara bahaya? Keberanian adalah pembebas manusia dari mara bahaya. Ilmu apakah yang bisa membuat manusia menjadi bijaksana?
Orang tidak bisa menjadi bijaksana hanya karena mempelajari kitab-kitab suci. Orang menjadi bijaksana karena bergaul dan berkumpul dengan para cendekiawan besar. Apa yang lebih mulia dan lebih menghidupi manusia daripada bumi? Ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya lebih mulia dan lebih menghidupi daripada bumi ini. Apa yang lebih tinggi daripada langit? Ayah. Apa yang lebih kencang daripada angin? Pikiran. Apa yang lebih berbahaya daripada jerami kering di musim panas? Hati yang menderita duka nestapa. Apa yang menjadi teman seorang pengembara? Kemauan belajar. Siapakah teman seorang lelaki yang tinggal di rumah? Istri. Siapakah yang menemani manusia dalam kematian? Amal baik dan kebajikan hidup. Merekalah yang menemani jiwa dalam kesunyian perjalanan setelah kematian. Perahu apakah yang terbesar? Bumi dan segala isinya adalah perahu terbesar di jagat ini. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah buah dari tingkah laku dan perbuatan baik. Apakah itu? Jika orang meninggalkannya akan dicintai sesamanya? Keangkuhan. Dengan meninggalkan keangkuhan, orang akan dicintai sesamanya. Kehilangan apakah yang menyebabkan orang bahagia dan tidak sedih? Amarah. Kehilangan amarah membuat kita tidak lagi diburu oleh kesedihan. Apakah itu? Jika orang membuangnya jauh-jauh, ia menjadi kaya? Hawa nafsu. Dengan membuang hawa nafsu, orang menjadi kaya. Apakah yang membuat orang benar-benar menjadi bijak bestari? Apakah kelahiran, kelakuan baik, atau pendidikan sempurna? Jawab dengan tegas. Kelahiran dan pendidikan tidak membuat orang menjadi bijak bestari. Hanya kelakuan baik yang membuatnya demikian. Betapapun pandainya seseorang, ia tidak akan menjadi bijak bestari jika ia menjadi budak kebiasaan jeleknya. Betapapun dalamnya penguasaannya akan kitab-kitab suci, tetapi jika kelakuannya buruk, ia akan jatuh ke kasta yang lebih rendah. Keajaiban apakah yang terbesar di dunia ini? Setiap orang mampu melihat orang lain pergi menghadap Israel. Namun mereka yang masih hidup terus berusaha untuk hidup lebih lama lagi. Itulah keajaiban terbesar. Dialog Yudhistira dengan suara tanpa wujud itu terus berlangsung. Banyak persoalan yang dikupas dan Yudhistira menjawab semuanya tanpa ragu. Pertanyaan terakhir yang diajukan suara tanpa wujud itu langsung berkaitan dengan saudara-saudaranya. Wahai putra Kunti, seandainya salah satu saudaramu boleh tinggal denganmu sekarang, siapakah yang engkau pilih? Dia akan hidup kembali. Yudhistira termenung sebentar, berpikir dengan menggunakan olah rasa dan nuraninya. Kupikir Nakula, saudaraku yang kulitnya bersih bagi awan berarak, matanya indah bagi bunga teratai, dadanya bidang dan lengannya ramping, tetapi kini ia terbujur kaku bagai sebatang kayu, jawabnya. Kenapa engkau memilih Nakula bukan Bima yang kekuatan raganya 16.000 kali kekuatan gajah? Lagi pula aku dengar engkau sangat mengasihi Bima. Atau mengapa bukan Arjuna yang mahir menggunakan segala macam senjata terampil olah bela diri dan jelas dapat melindungimu? Saya ulang, dan jelas dapat melindungimu. Jelaskan mengapa engkau memilih Nakula. Wahai suara tanpa wujud, kebajikan hidup adalah satu-satunya pelindung manusia, bukan Bima, bukan Arjuna. Apabila kebajikan hidup tidak diindahkan, manusia akan menemui kehancuran. Dewi Kunti dan Dewi Madrim adalah istri ayahku dan mereka adalah ibuku. Aku, anak Kunti, masih hidup. Jadi Dewi Kunti tidak kehilangan keturunan. Dengan pertimbangan yang sama dan demi keadilan, biarkan Nakula, putra Dewi Madrim, hidup bersamaku. Suara tanpa wujud itu merasa puas mendengar jawaban Yudhistira yang membuktikan bahwa ia adil dan berjiwa besar. Akhirnya suara tanpa wujud itu menghidupkan kembali semua saudara Yudhistira.
Usut punya usut, menjangan dan suara tanpa wujud itu adalah reinkarnasi Bathara Yama, dewa kematian yang ingin menguji kekuatan batin dan dharma Yudhistira. Bathara Yama berdiri di depan Yudhistira lalu memeluknya dengan penuh rasa haru, disaksikan keempat saudaranya yang tiba-tiba telah berada di sampingnya dalam keadaan segar bugar. Beberapa hari lagi masa pengasinganmu di hutan rimba akan selesai. Di tahun ke-13 kalian harus hidup dengan menyamar. Yakinlah masa itu pun akan dapat kalian lewati dengan baik. Tidak seorang musuh pun akan mengetahui keberadaan kalian. Kalian pasti lulus dalam keadaan menghadapi ujian yang berat ini. Perilaku dan kebajikan hidup akan selalu menyertaimu, Yudhistira, kata Bathara Yama sebelum akhirnya menghilang di balik rimba. Sungguh 12 tahun lebih menjalani hidup dalam pengasingan dan terisolir dari segala bentuk kenikmatan duniawi telah mematangkan bahkan menyempurnakan laku lahir dan batin para Pandawa dalam menghadapi tantangan hidup yang makin rumit dan kompleks. Pengalaman Arjuna dalam mencari senjata yang super canggih, pengalaman Bima bertemu dengan Anoman dan Dewa Ruci, dan pengalaman Yudhistira bertemu dengan Bathara Yama kian menambah kekuatan lahiriah, keyakinan batiniah, serta kemuliaan rohani para putra Pandu. Mereka semakin tenggelam dalam mengagungkan nilai kearifan dan kebajikan hidup, serta sejauh mungkin menghindari perilaku jahat, apalagi menyebarkan berita-berita hoax yang syarat fitnah untuk merontokkan wibawa musuh-musuh politiknya di jagat pewayangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.